Irfa Hanif Rusdiana. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Bimbingan dan Konseling di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek layanan konseling individual dengan masalah siswa kurang percaya diri menggunakan pendekatan RIBT, Teknik Dispute Kognitif, dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya SMK MU1 Kedungpring, Lamongan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mbak Isa. Ya, silakan duduk, Pak. Ya, Bu. Terima kasih. Mbak Isa, kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Gak ikut istirahat sama teman-temannya? Itu, Bu, tadi pas ke kantin saya ketinggalan teman-teman. Mau nyusul, malu, Bu. Di kantin banyak temennya. Kok malu? Malu saja, Bu. Apa malu ya? Terus kesini ada perlu apa ya Kak Isa ya? Oh iya, kemarin kan itu Bu Irfa WA saya, katanya disuruh ke sini. Ada apa ya, Bu? Ya Mbak Isa, gini, maaf ya sebelumnya. Kemarin itu Bu Irfa mendapatkan informasi dari Bapak Ibu Guru, katanya kalau Mbak Isa itu disuruh mengerjakan tugas di depan, disuruh ke depan, itu malu, grogi, dan menunduk terus. Apa benar Mbak? Iya, Bu, saya tidak pede, Bu. Enggak pede. Ibu Irfa mengerti. Sekarang Mbak Isa kan datang ke sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya sudah datang ke sini. Kegiatan kali ini, ya, Mbak Isa bersedia atau tidak melaksanakan konseling individu dengan Bu Irfa? Ya, silakan, Bu, saya bersedia. Bersedia ya. Iya. Sebelum kegiatan ini dimulai, mari kita berdoa dulu ya Mbak Isa ya. Iya, Bu. Agar nanti kegiatan ini, layanan ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, kita berdoa dulu, berdoa dimulai, berdoa selesai. Oh iya, Bu, saya mau tanya. Tadi Bu Irfa kan bilang mau melakukan konseling individu sama saya. Nah, konseling individu itu apa ya, Bu? Soalnya kan saya nggak buat kesalahan apa-apa. Oh baik Mbak Isa. Mbak Isa jangan takut, di sini Bu Irfa itu tidak menghukum, menghakimi atau apapun sejenisnya. Jadi jangan takut ya. Iya, saya takut, Bu. Oke, jangan takut ya. Saya jelaskan sedikit mengenai konseling individu itu dan tujuannya dulu ya, biar Mbak Isa tidak salah paham. Oke. Konseling individu itu Mbak ya, suatu proses pemberian bantuan dari seorang konselor saya ya atau guru BK kepada peserta didik yang mengalami masalah untuk dipecahkan masalahnya. Terus dari tujuan konseling individu ya itu untuk menumbuhkan, mengembangkan dan membantu individu ya yang membutuhkannya, seperti itu. Paham Mbak Isa sampai sini? Iya, Bu, saya paham. Tapi gimana ya, Bu? Saya masih agak malu. Terus bagaimana ya cara saya menceritakannya ke Ibu? Malu apa takut? Dua-duanya, Bu. Malu sama takut. Dua-duanya ya. Baik, jangan takut ya. Saya jelaskan lagi Mbak Isa. Dalam konseling individu ini, Bu Irfa ada asas atau pedoman yang harus dipegang ya. Di antaranya asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan ya. Asas kerahasiaan ini Bu Irfa menjamin nanti ketika Mbak Isa cerita ke Bu Irfa,
Bu Irfa menjamin rahasia-rahasia ini dipegang tidak akan bocor kemana-mana, ya. Dan keterbukaan, asas keterbukaan, Mbak Isa nanti terbuka bercerita apa adanya, apa yang dialami Mbak Isa, ya. Asas kesukarelaan, sukarela dan terbuka tadi Mbak ya, sukarela datang ke sini, sukarela bercerita ke Bu Irfa. Nanti siapa tahu ya ada solusi-solusi ya, solusi-solusi apa masalahnya Mbak Isa. Seperti tadi kan bilang tidak pede, malu dan lain sebagainya. Nanti kita urai satu persatu, barangkali ada solusi untuk Mbak Isa. Kedepannya bagaimana yang terbaik untuk Mbak Isa. Gitu ya, paham ya Mbak ya? Iya Bu, saya sudah lebih paham dan mengerti. Oke. Kalau sudah paham ya, kita sekarang tentukan waktunya biar nanti tidak melebar. Kita tentukan waktunya 40, enaknya 40 atau 45 atau 50 menit? 40 menit saja Bu. 40 menit? Iya. Cukup ya? Cukup. Oke. Oke, baik. Bu Irfa ingatkan lagi ya, kita di sini akan melaksanakan layanan apa Mbak tadi? Layanan konseling individu Bu. Dengan waktu 40 menit. 40 menit ya, cukup ya. Tadi Bu Irfa sudah menyebutkan asas-asasnya. Jadi, tidak usah ragu, tidak usah malu, apalagi bilang saya tidak pede Bu, dan lain sebagainya ya. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Kita mulai dari mana dulu? Silahkan Bu, saya manut jenengan saja. Oke, gini ya Mbak Isa, saya mau tanya. Gini, setiap Mbak Isa ada kegiatan, terus ketika disuruh Bapak Ibu guru maju ke depan, ketika mau apa-apa pasti bilang saya malu Bu, saya tidak pede Pak, dan lain sebagainya. Kenapa Mbak? Itu Bu, saya merasa malu soalnya dengan keadaan saya dan fisik saya yang seperti ini Bu. Kenapa Mbak Isa kan cantik, pintar, kok malu seperti itu loh? Itu Bu, apa ya, tinggi saya nggak sama kayak teman-teman yang lain Bu. Gitu ya? Iya. Apa gara-gara itu Mbak yang bikin Mbak Isa itu malu? Sebenarnya bukan hanya itu saja Bu, ya masih banyak lagi. Bisa diceritakan ya? Lantas apa sih yang membuat sampean itu malu? Nggak apa-apa, cerita saja. Mulai dari mana? Silakan. Jadi begini Bu ceritanya, waktu saya kumpul sama teman-teman, terus entah itu bercanda atau kumpul pas apa, saya tiba-tiba pasti ada yang mengejek, terus entah tidak bisa tumbuh lah, terus pendek. Saya jadi kepikiran dan gimana ya Bu, sedih aja gitu loh Bu, kayak selalu merasa direndahkan sama teman-teman. Baik, Bu Irfa paham ya perasaan kamu. Terus mungkin ada lagi Mbak? Itu Bu, waktu kumpul di sekolah, jadi waktu itu waktu jam istirahat atau pas meeting ya Bu, saya juga agak sedikit lupa. Saya kan ingin ikut lomba mengikuti kelas meeting ya, terus tiba-tiba saya merasa kayak direndahkan sama teman-teman, karena saya dirasa itu tidak bisa mengikuti lomba tersebut. Kayak apa ya, saya tidak, karena tinggi badan saya gitu loh Bu, jadi nggak bisa mengikuti lomba. Iya. Ya, terus Bu Irfa paham ya perasaan sampean. Terus bagaimana Mbak? Ya setelah itu saya kan mau ikut, pas mau daftar teman-teman, ada satu temen tuh yang ya ngatain saya gitu, jadinya saya nggak jadi ikut daftar Bu, saya mengundurkan diri. Terus setelah itu kan saya merasa malu dan tidak pede, akhirnya
saya kembali duduk sama teman-teman yang menunggu giliran untuk lomba. Oh, jadi begitu. Terus untuk yang teman-teman yang lainnya yang katanya sampean tadi yang di rumah, di sekolah, yang di rumah bagaimana? Terus ada lagi yang di rumah itu, waktu itu saya mengikuti undangan, kan tetangga ada kakak-kakak Karang Taruna kan Bu jadi anggota, terus kakaknya kasih undangan ke saya. Undangannya itu undangan soal organisasi ikut Karang Taruna untuk periode baru. Ya jadi saya di rumah itu kepikiran mau ikut atau tidak. Saya takut itu Bu, tapi dengan sedikit rasa percaya diri saya ikut. Sampai di sana di tempatnya untuk berkumpul itu, waktu di undangan saya dapat omongan dari salah satu kakak Karang Tarunanya Bu. Bagaimana ya Mbak ya? Ya omongan yang gini loh Bu, kayak dikatain masih anak TK, terus masih kecil kok sudah ikut Karang Taruna, ini kan buat anak-anak remaja yang sudah dewasa gitu. Terus dan ya lain sebagainya lah Bu, banyak lagi. Sambil ngomongnya itu gimana ya, kayak merendahkan, terus sinis gitu loh Bu sama saya, kayak nggak suka. Sampai gimana ya, rasanya itu mereka kayak nggak enak hati gitu saya ada di situ. Habis dapat omongan seperti itu, Mbak Isa melanjutkan acara tersebut, apa pulang atau bagaimana Mbak? Ya mau bagaimana ya Bu, jadi ya saya tetap di situ sampai selesai lagu, sampai acara itu selesai dengan ya hati yang sedih, terus rasanya itu gimana ya Bu, pengen nangis gitu loh, pengen ngeluapin semua sakit hati saya karena direndahkan sama mereka. Kenapa sih Bu, semua orang itu begitu jahat sama saya? Saya juga sebenarnya ya nggak mau Bu seperti ini. Itu tidak satu tempat saja tuh Bu, saya merasa dimana-mana, dimanapun saya berada, entah ingin jalan-jalan atau kemana, semua orang kadang itu ada sebagian orang yang memandang saya itu dengan gimana ya, tatapan mereka tuh aneh dan tidak biasa, tidak wajar gitu loh Bu, kayak seakan-akan itu saya itu orang yang harus dimusnahkan dari dunia ini. Jadi sedih gitu loh Bu, ya Allah. Ibu Eva paham ya apa yang sama rasakan. Bagaimana sih rasanya orang kayak dikucilkan seperti itu Mbak Isa ya. Mungkin ada lagi. Iya Bu, saya sudah ya berusaha cuek, terus ya tetap baik sama semua orang. Tapi apa ya Bu, saya dapat saya tetap saja dipandang aneh, kayak dibanding-bandingkan sama teman-teman yang lain, sama orang-orang, merasa dikucilkan. Sekarang siapa sih Bu yang nggak sedih gitu? Ya mau seperti saya, yang mau dengan keadaan saya seperti ini. Ya kalau saya sih masih bisa milih ya Bu, kalau ada pilihan. Saya ingin juga Bu memiliki tubuh yang proporsional seperti teman-teman yang lain, wajah yang cantik, terus dia pandai. Tapi ya cuma begini Bu. Jangan nangis Mbak Isanya, tenang dulu. Sebentar, saya anjurkan minum ya biar tenang. Sebentar. Ini diminum dulu, ditenangin dulu. Baik, sudah tenang, sudah diminum.
lanjut lagi. Saya. Oke. Bu Irfa bisa tanya, bisa melanjutkan? Saya. Oke. Begini Mbak Isa, dengan tadi Mbak Isa bercerita dengan dengan marah, kesal sampai menangis, capek Bu diginikan, dengan meratapi nasib dan keadaan, apa bisa merubah keadaan Mbak Isa? Tidak Bu, tapi ya saya malu Bu kalau seperti ini. Berarti Mbak Isa, maaf ya, masih terjebak dalam pikiran-pikiran yang atau terbelenggu dalam pikiran-pikiran yang negatif. Ya, merasa tadi tidak banyak yang tidak suka dengan Mbak Isa, terus banyak yang katanya hampir semua orang Mbak. Iya Bu. Merasa semua orang tidak suka sama Mbak Isa, merasa tidak dihargai, merasa direndahkan, seperti itu Mbak. Iya Bu. Oke, baik. Saya berpikir gini Bu, semua orang itu bagi saya itu sama, yang suka berpikiran negatif dengan saya, yang selalu merendahkan saya. Ya intinya nggak ada orang baik di dunia ini menurut saya. Semua itu jahat sama saya. Nah begitu. Berarti semua orang itu sangat anggap sama semuanya gitu ya, jahat, suka merendahkan, suka mengajak dan lain sebagainya gitu. Sekarang gini, apa benar sih semua orang seperti itu? Ya, itu pikiran yang negatif. Apa benar semua? Dan yang perlu kita benahi sekarang, pikirannya orang-orang tersebut atau pikirannya Mbak Isa? Pikiran saya Bu. Pikiran saya ya. Baik, sudah mulai sadar ya pikiran saya. Kalau begitu, ayo kita cek. Nah, kita cek sekarang, valid apa tidak sih pikiran saya itu? Nah, cocok atau benar tidak sih? Benar apa tidak semua orang itu seperti itu? Gitu ya. Oke, kita cek satu persatu. Mulai dari mana dulu? Dari teman-teman yang di sekolah? Iya. Oke, mulai dari teman-teman di sekolah ya. Apa benar? Bu Irfa tanya sekarang. Apa benar semua teman-teman itu merendahkan Mbak Isa? Atau tidak ada teman yang suka sama Mbak Isa? Atau bagaimana? Tidak sih Bu. Ya masih ada sebagian teman yang suka sama saya, yang gimana ya, ada di saat saya susah maupun senang, yang selalu bantu saya setiap saya kesusahan, apalagi saat-saat saya bingung melakukan sesuatu hal. Terus yang selalu mendukung saya, kasih motivasi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Berarti masih ada ya? Masih ada apa tidak? Kita tanya. Masih ada. Berarti tidak semua orang kan? Tidak semua teman kan? Iya. Nyatanya masih ada yang tadi mendukung Mbak Isa dalam kegiatan, menyemangati Mbak Isa dalam keadaan apapun. Nah, yang pertama, berarti valid apa tidak pikiran Mbak Isa? Tidak ya. Berarti tidak semua orang yang tidak suka sama Mbak Isa. Nyatanya tadi apa? Ada yang baik sama saya. Baik sama Mbak Isa. Iya. Berarti yang perlu apa tidak dirubah itu? Pikiran yang semua orang dosa, semua teman-teman saya itu jahat. Dirubah apa tidak? Perlu apa tidak? Bu Irfan tanya, perlu apa tidak dirubah? Perlu. Sangat perlu. Oke, kita lanjut ya. Tadi
dari teman-teman yang di sekolah saya rasa sudah paham ya. Terus kita lanjut tadi yang katanya direndahkan waktu ada acara Karang Taruna. Apa semuanya waktu Karang Taruna semua orang itu merendahkan Mbak Isa? Tidak, Bu. Tidak ya. Terus? Ya cuma apa ya? Ya cuma kakak-kakak taruna yang itu saja, ada 2 atau 3 itu yang apa ya, kata-katanya itu kan, misalnya kakak satunya itu ngomongin saya yang nggak enak gitu kata-katanya, kayak nyindir gitu loh, Bu. Terus yang satunya itu tiba-tiba kayak apa, kayak lebih lebih mendramatisir keadaan gitu loh, Bu. Dan akhirnya ya saya ke bawah suasana juga, sakit gitu, Bu, rasanya hati saya, soalnya direndahkan sampai kayak nggak punya harga diri gitu di mata orang lain bagi mereka. Oke. Waktu undangan tersebut ya, waktu Karang Taruna tersebut itu Mbak Isa setelah mendapatkan omongan tersebut langsung pulang atau tetap di situ? Saya tetap di situ, Bu, sampai sampai acaranya selesai. Saya apa ya, karena merasa punya tanggung jawab dan merasa diberi amanah untuk datang, jadi saya sampai selesai baru pulang. Bagus. Oke. Oke, tadi yang merendahkan kan cuma 1 atau 2, enggak semuanya ya. Iya. Nah, enggak semuanya. Maaf, Ibu Irfa tanya, ya enggak semua itu kan cuma 1 atau 2. Saya tanya potensi atau misalkan kalau diadu nih, pinter mana sih anak itu ya atau kakak-kakak itu sama potensi Mbak Isa? Hal apa dulu ini, Bu? Ya dalam hal pendidikan lah, dalam hal pendidikan atau apa, organisasi, kegiatan apa, silakan. Kalau hal pendidikan kayaknya lebih apa ya, Bu? Lebih pandai saya. Terus kalau pinternya, IQ-nya ya kakaknya sih biasa-biasa aja kayaknya, Bu. lebih saya lah ini. Lebih unggul sampean gitu ya? Iya. Oke, baik. Kalau gitu kan Mbak Isa sudah menyadari dong, sudah mulai sadar ya, sudah mulai sadar. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Ya, punya kelebihan masing-masing. Mbak Isa punya kepinteran, kakak itu juga punya kelebihan yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, ini waktunya untuk menonjolkan kemampuan sampean, Mbak. Bukan menonjolkan kekurangan. Seperti itu ya. Bu Irfa tanya ya, dari uraian cerita yang kamu uraikan tadi di awal tadi, ketika pikiran Mbak Isa negatif dipelihara, ya, apa yang terjadi dan apa akibatnya Mbak, menurut Mbak Isa? Ketika pikiran-pikiran yang negatif itu terus dipelihara dan tidak segera dirubah. Ya mungkin sih saya akan gimana, Bu, tetap terbelenggu dengan pikiran-pikiran negatif saya. Terus saya mungkin pasti juga akan tetap takut menghadapi orang di sekeliling saya, kayak apalagi yang berada di luar lingkungan saya. Mungkin saya tidak akan bisa maju dan berkembang untuk apa ya, mengembangkan potensi saya. Padahal kan saya itu gimana ya, Bu, punya cita-cita yang sangat tinggi gitu loh. Oke, baik, bagus. Kalau sudah punya karya, punya cita-cita, nah itu yang perlu ditonjolkan, bukan malu atau nggak pede seperti itu. Ketika nanti sampean masih malu dan tidak pede, otomatis cita-cita dan karya sampean bisa atau tidak dicapai? Tidak, Bu. Tidak ya. Soalnya tadi apa? Terpendam. Ada yang bilang 1 anak aja sudah
sudah langsung down seperti itu ya, paham ya? Berarti harus menonjolkan potensi yang dimiliki, bukan menonjolkan kelemahannya. Kelemahan tadi apa katanya? Maaf, saya kok beda Bu dari yang lain, tinggi saya nggak sama. Itu bukan menjadi apa ya Mbak ya, bukan menjadi suatu penghalang untuk meraih cita-cita, bukan menjadi suatu penghalang untuk menjadikan saya tidak pede. Gitu ya. Nah, oke, bagus ya. Berarti Mbak Isa sudah bisa mulai menata atau merubah pikiran yang dulu, yang tadi, yang kemarin, yang masih negatif, dirubah menjadi positif. Iya Bu, bisa. Gimana ya? Ternyata saya berpikir gini, ternyata nggak semua orang itu tidak suka dengan saya, membenci saya, karena di luar sana, apalagi orang terdekat saya, masih banyak yang suka dan gimana ya, masih mendukung saya untuk lebih baik dan lebih maju untuk menuju kesuksesan saya nanti. Bagus, oke. Sejalan dengan itu ya, Bu Irfa ada kebetulan ini ya, tadi Bu Irfa ada video, sebentar ya, saya buatkan dulu. Barangkali nanti bisa menambah penguatan Mbak Isa untuk merubah pikiran menjadi lebih baik lagi, merubah dari asalnya saya begini harus menjadi yang lebih baik lagi, seperti itu ya. Ini sebagai video penguatan, dilihat ya semuanya. Kalau kita ngomongin tentang kepercayaan diri, tentu objeknya adalah diri kita kan. Karena kan kepercayaan diri ini yang ngomongin tentang apakah kita percaya sama diri kita sendiri. Nah, tapi dari pengalaman gue mentoring ini sama klien, dari wawancara dan riset yang udah dilakukan sama 1%, sebenarnya banyak banget nih orang yang punya masalah dalam kepercayaan diri, tapi ternyata objek yang dihiraukan itu cenderung bukan tentang diri mereka. Jadi bukan masalah mereka tuh percaya sama diri mereka. Nah, lalu tentang siapa? Nah, biasanya orang-orang yang nggak percaya diri ini, dari yang gue lihat ya, itu jauh lebih menghiraukan pendapat orang lain. Jadi suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain, suka ngerasa rendah diri jika dibandingkan gitu ya. Baik, setelah menonton video tadi, nah, bisa disimpulkan bagaimana simpulan menurut Mbak Isa tadi? Kesimpulannya yang pertama, di zaman yang sekarang ini jangan terlalu mendengarkan omongan orang yang negatif. Soalnya kan biasanya pendapat mereka tentang kita yang nggak baik itu karena mereka nggak suka sama saya, sama gimana ya, sama kita. Terus yang kedua soal sosial media, di zaman yang apa ya, di era digital ini kita harus pandai-pandai memilah apa yang kita lihat, terus apa yang sebenarnya membuat kita jadi insecure, overthinking gitu. Jadi kita harus apa ya, bisa memilih lah yang positif, yang baik. Jadi kita cari sosial media itu yang memberikan kita dampak positif, bukan yang negatif. Oke, baik. Dari kesimpulan tadi, berarti kita perlukah ada pemikiran baru dan sikap baru? Perlu. Oke, perlu ya. Kesimpulannya bagaimana untuk sikap baru dan pemikiran baru? Yang pertama, kalau menurut saya akan lebih berani tampil di depan umum, karena gimana ya, manusia kan memiliki kayak kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Terus yang kedua, saya akan menunjukkan kemampuan atau bakat yang selama ini saya miliki. Terus tidak lagi meratapi nasib saya lagi gitu loh. Yang ketiga, saya akan berusaha untuk bisa menghindari untuk berpikiran terlalu berpikir negatif kepada orang-orang.
Ya, khususnya orang-orang terdekat saya. Berarti tadi Mbak Isa sudah bisa menyimpulkan, sudah ada pemikiran baru, sudah ada rencana sikap-sikap baru, seperti itu Mbak ya. Jadi Bu Ulfa cuma gini aja sih menurut Bu Ulfa, tunjukkan, ya, tonjolkan kemampuan apa, potensi apa yang Mbak Isa punya. Jangan menonjolkan kelemahan-kelemahannya, ya. Kalau menonjolkan kelemahannya nanti insecure sama temennya, tidak pede, malu, ya, tidak bisa melakukan kegiatan dengan bebas seperti itu, kan ya. Oke. Setelah layanan konseling ini diadakan, setelah adanya layanan konseling individual ini, bagaimana perasaan Mbak Isa? Alhamdulillah perasaan saya lebih lega dan merasa tenang aja gitu. Tenang. Oke, baik. Tadi Mbak Isa katanya sudah tenang dan lain sebagainya ya, sudah bisa mengelola pikirannya, terus mau merubah pikirannya jadi yang negatif menjadi yang Positif. Oke, baik Bu Irfa, ini ada lembar kerja konseli. Nah, nanti ini diisi sekarang apa nanti? Sekarang saja Bu. Oh sekarang, oke baik. Kalau sekarang diisi, ini cuma ada beberapa pertanyaan, nanti dijawab ya. 5 menit cukup? Cukup Bu. Cukup ya, silakan. Gimana Mbak? Sudah selesai? Sudah ya, oke. Wah banyak sekali ya. Saya ingin tahu bagaimana hasilnya. Coba dibacakan. Untuk yang pemikiran tidak rasio, baca pertanyaan masyarakat. Yang nomor 1, pemikiran tidak rasio apa saja yang kamu miliki sebelumnya sehingga kamu kurang percaya diri. Yang pertama, karena tinggi badan saya tidak sama seperti teman-teman yang lain. Yang kedua, saya merasa semua orang itu jahat dan memandang saya dengan tatapan tidak suka. Ya. Terus untuk yang soal kedua, setelah mengikuti layanan konseling ini, pemikiran baru apa yang kamu miliki? Saya lebih bersemangat lagi. Yang pertama, yang kedua, saya bisa menemukan kepercayaan diri saya dan tidak gampang istilahnya itu baper gitu loh Bu, karena semua orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Soal yang ketiga, apa akibatnya memiliki pemikiran yang irasional seperti yang sebelumnya? Saya akan tetap terbelenggu dengan pikiran-pikiran yang negatif dan menganggap semua orang itu jahat, dan saya sulit meraih cita-cita saya untuk yang saya inginkan selama ini. Terus yang soal nomor 4, rumuskanlah tingkah laku baru yang akan kamu terapkan ke depannya. Yang pertama, saya akan lebih berani tampil di depan umum karena manusia kan memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Yang kedua, saya akan menunjukkan kemampuan dan skill yang saya miliki dan tidak meratapi nasib saya lagi. Yang ketiga, saya akan berusaha menghindari pikiran-pikiran yang negatif terhadap orang-orang. Nah, gitu ya. Terus setelah bisa menyimpulkan dan merumuskan ya tingkah laku yang baru, pemikiran yang baru, alangkah baiknya bagaimana kalau kita atau Bu Irfa dan Mbak Isa saling mengingatkan 1 minggu atau beberapa hari kemudian. Setelah ini Mbak Isa bisa menghubungi saya atau saya menghubungi Mbak Isa. Gimana, bersedia? Iya, bersedia. Bersedia ya, kenapa? Untuk melakukan atau tingkah laku saya itu sudah berubah belum sih? Nah, pemikiran saya itu sudah berubah apa belum? Seperti itu. Bisa ya? Bisa. Nah, selanjutnya ini Bu Irfa juga ada ya instrumen evaluasi hasil. Ya, seperti ini. Nanti ini juga diisi nanti saja ya setelah ini ya. Soalnya ini sudah waktunya juga sudah lebih ya. Diisi nanti setelah apa ya? Setelah istirahat atau mau pulang.
Mbak Isa kesini menyatakan ini. Isiannya cuma gampang, ini cuma minta-minta saja. Nanti dikasihkan ke Ipa. Ya, ya itu di bawah. Setelah itu saya ingatkan lagi 1 minggu kemudian kita pantau atau saling memantau. Saya memantau sampean atau Mbak Isa menghubungi saya kalau ada perlu apa silakan dengan senang hati. Seperti itu ya. Mungkin ada lagi yang perlu diceritakan atau yang perlu saya mau curhat lagi tuh. Sepertinya kalau sekarang sudah cukup Bu. Sudah cukup ya, lega ya? Iya, sudah merasa lebih baik. Oke, bagus. Kalau begitu ya, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Semoga apa yang tadi Mbak Isa ceritakan, terus apa yang menjadi solusi-solusi tadi bisa bermanfaat ke depannya ya, dijalani dengan penuh semangat dan optimis ya, gitu ya. Silakan doa semua. Selesai. Saya kira Bu Irfan cukup sampai sini ya. Kita cukupi dulu sampai sini. Tadi apabila Bu Irfan ada salah kata, Bu Irfan minta maaf ya. Sekian dari saya. Mungkin ada lagi. Kalau gitu, kalau tidak ada silahkan meneruskan pelajaran. Iya, cukup. Saya pamit ya. Boom.